huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur ke hadirat Allah yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga terkumpul lagi di majlis ini melanjutkan kegiatan majlis ilmu, majlis ratib, yang mana kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita kepada banyak kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadith pertemuan terakhir sudah tuntung kita membaca keutamaan tentang tawadhu. Pertemuan terakhir selesai kita membaca bab yang ke-32, keutamaan tawadhu. Hari ini masuk kepada bab ke-33, fi fadilatis sumti atau somti. Bab keutamaan banyak berdiam diri. As-samtu, banyak berdiam diri. Bab ke-33 ini membicarakan keutamaan jangan banyak bicara. Banyaki berdiam, banyaki tahan pamandiran, tahan nafsu hendak bapandir. Hadits yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asharatu ajza. Tis'atun fis samti wal ashiratu fil uzlati 'anil nas. Hadis pertama ujar Nabi, al-afiyatu asharatu ajza. Keselamatan itu terbagi 10. Keselamatan itu terbagi 10. Tis'atun fis samti. 9 bagiannya terletak pada banyak berdiam diri.
9 bagiannya terletak pada sifat banyak berdiam diri. Wal 'ashiratu fil 'uzlati 'anil nas. Dan sisanya yaitu bagian ke-10-nya terletak pada menyendirinya kita dari banyak manusia. Terletak pada menyendirinya kita atau menjauhinya kita dari manusia. Kena dijelaskan. Ujar Nabi, hadis pertama, al-afiyatu 'asharatu ajza. Keselamatan itu dibagi 10. Ibarat itu keselamatan sebukuan tuh kita bagi 10, ujar Nabi. 100% itu 10%, 10%, 10%. Tis'atun fi samti. 90% keselamatan itu terletak pada sifat banyak berdiam. Kada banyak pandir, kada umpat bepandir di tengah orang banyak, kada benafsu umpat marudai, kada banyak cincong bepandir dalam pergaulan, berdiam aja terus mendengarkan ia tapinya kada bepandir. 90% daripada keselamatan ada pada berdiam diri kayak itu. Atau 9 dari 10 keselamatan terletak pada banyak berdiam diri. Wal 'ashiratu, dan 10% terakhir atau 1 dari 10 yang terakhir keselamatan terletak pada menjauhinya kita dari orang banyak. Nah, ini hadis ini Rasulullah menjelaskan lawan kita, amun hendak selamat artinya kada banyak berurusan terkait lawan manusia. Kada tapulilit lawan hak-hak manusia kena hari kiamat. Kada dituntut banyak oleh manusia ke lain manusia nang lain hari kiamat. Hendak selamat pian hari kiamat kada banyak dihisap, kada banyak ditakuni ketika dihisap tentang hak-hak manusia yang lain. Keselamatan dari hal tersebut 90%-nya terletak pada sifat berdiam diri. Kada usah umpat campur urusan orang banyak. Selamat kita, maksud Nabi. Ketika kita mulai bepandir, ada gosip di kampung. Gosip bahwasanya Fulan bin Fulan membawa tajun bukah anak orang. Menikah sembunyi-sembunyi karena tidak direstui. Ini gosip lagi hangat contohnya di kampung. Ada bahan pamandiran, tercetus di kampung, rami orang bepandiran. Pian hendak selamat hari kiamat, kada takait-kait kena dituntut pamandiran pian, dari awal jangan umpat bepandir. Lihatakan. Jangan fudul. Apa fudul? Terlalu hendak mengurus urusan orang. Ada gosip lagi timbul di kampung. Fulan bin Fulan membawa bukah anak gadis orang dari kampung lain. Inya membawa tajun anak orang. Karena kada direstui kah apakah pacaran. Pokoknya membawa tajun. Ada isu nih di kampung. Jangan umpat bepandir. Lihatakan. Kada kewajiban pian bepandir. Ketika pian umpat bepandir. Umpat berkumpul orang yang lagi memandirakan. Terbawa-bawa pandiran di situ. Sampai tak ucapi gibah dan yang lain,
kada selamat bisa di hari kiamat. Tak tuntut juga kita. Karena kita umpat memulai. Ketika orang lagi bepandiran memandirakan pulan tadi nang membawa tajun anak orang, bujurlah kayak apa kisahnya aja kita. Umpat, ngandangarakan, bepandiri juga. Udah sarnya nih tuh nakal orangnya. Satu kena. Aku rancak bahari waktu SD tuh kumpul lawan inya nang membawa tajun tuh. Orangnya ketujuh bakal lahir. Dua kena. Kemudian pulang ada nang memburukakan biniannya. Biniannya juga kenapa mau dibawa tajun? Tapandirakan pulang. Dasar biniannya tuh pina kada bagus juga. Pina lanji juga biniannya. Pina gatal juga biniannya. 3 tapandirakan juga. Gara-gara mulai bepandir ketika gosip sudah muncul. Lalu pian tapuntal di situ terikat dalam gosip tadi. Bagian daripada orang yang memandirkan hal yang kada baik. Akhirnya hari kiamat bisa kada selamat dituntut oleh orang yang pian pandirakan. Walau inya tak salah, pian lebih salah. Kenapa memandirakan inya? Lalu kada selamat pian dituntut pahala sing banyakan ditarikinya hari kiamat. Ikam memandir aku di belakangnya. Dapat pahala tadi oleh orang yang pian pandirakan. Makanya jar Nabi al-afiyatu asyaratu ajza. Keselamatan itu ibarat dibagi 10, 9 dari keselamatan terletak pada banyak badiam diri. Kadusah umpat bapandir marudai marucau. Pamuntungan kadusah pina bakukus bebuih muntung kadusah. Dijaga aja pemuntungan gak usah nang bore di orang Banjar tuh. Mun ada lakian pemuntungan kayak bebinian suruh beendrok. Sifat lakian tuh tenang, gak usah nang ceracau kayak burung. 1/10 terakhirnya letak keselamatan fil uzlati aninnas. Banyak-banyak menghindari kerumunan orang banyak. Kadusa banyak bakawan. Kadusa banyak begaul. Kalau ternyata itu memudaratkan kita. Dalam tanda kutip, apabila kakawan itu kada baik. Apalagi jangan digauli behimat. Terkadang ada di antara kita tuh sampai pada titik bosan berkumpul lawan banyak manusia. Ada juga kadang sebagian dari kita tuh sudah sampai pada tingkatan muyak bakawanan. Aku mungkin ini hidup di dunia aja. Baik aku di tengah hutan aja. Mau kada ada habisnya pamandiran orang. Inya sampai pada titik sudah hendak beparak Allah Ta'ala, hendak beparak Nabi, hendak terhindar daripada fitnah, pandiran, orang, gosip, gibah dan yang lain. Ini tingkatan yang bagus. Dan itu tanda orang tadi lurus, bujur hatinya menuju Allah dan Rasul. Ketikanya sudah sampai titik muyak, bertamu orang banyak. Kenapa jadi muyak? Karena yang ditamui ini membawa hal yang kada baik. Pamandiran, marudai, mandirakan orang. Orang sembahyangan, inya kada sembahyangan. Digawian kita berusaha untuk mencari nafkah yang halal, menghindari yang haram. Tapi kekawanan yang ditamui segawian membawai pada yang haram. Mancuntan barang perusahaan lah dan sebagainya. Lalu mau pusang kita. Kita nak mencoba baik, dibawainya buruk. Sampailah kita pada titik muyak berkumpul orang banyak. Kalau pian sampai pada tingkatan itu bagus. Itu tanda pian baik. Tapi perlu pian paham. Apa yang dipahami? Boleh pian menghindari orang banyak dengan syarat pian kada dibutuhkan oleh orang banyak nang lain nang baik-baik. Pahamlah? Oke, pian hendak menghindar ke hutan, uzlah, menyendiri, khalwat, muyak, bertamu makhluk, membawa padahal nang kada baik terus. Silakan, tapi syarat sebuting. Kepergian pian kada dibutuhkan orang. Artinya kepergian pian ada kadadanya pian kada mempengaruhi orang. Tapi seandainya pian mahaluat sorangan ke hutan,
ada kakawanan yang harus dibimbing pian terlantar, akhirnya kada baik. Lebih baik kawaninya. Bimbing nang kada baik tadi supaya baik. Artinya pian sosok nang berpengaruh di dalam lingkungan kawanan pian. Bisa membawai kawanan pada nang baik. Kalau pian posisi kayak itu, jangan hindari kekawanan. Bawainya kepada kebaikan. Pian tuh berpengaruh untuk membawai nang lain pada kebaikan. Kalau posisinya kayak itu, artinya orang masih berhajat dengan kebaikan pian, jangan mahluwat dulu. Jangan menghindari manusia lo, bawain yang lain baik. Walau dalam hati ini kita perang terus, muyak bertemu orang banyak, tapi pertimbangkan keberadaan kita masih bermanfaat untuk membawai sisa-sisa yang setengah baik menuju baik. Ya ada terkadang terjebak jebakan setan. Amun kayak ini digawian aku kawanan berataan menggawi nang haram, mahantup nang haram, bebinian, jablay di etikafi terus. Saban hari etikaf di warung jablay sampai subuh. Kita anak baik, aku ampih je begawi sudah, aku anak menyendiri di hutan. Padahal di antara nang kada baik tadi ada berlima, beenam, betujuh nang memang hendak baik juga kayak pian, tapi perlu bimbingan pian nang lebih senior. Pian menghindari itu gara-gara menyelamatkan diri sendiri, kada baik. Tetap tegarlah di posisi tadi untuk mengawani nang setengah baik menuju baik. Makanya disebut di kitab di sini, idza staghna anhum wastaghnau anhu. Boleh inya beruzlah menghindari manusia banyak apabila inya tidak membutuhkan orang banyak dan orang banyak tidak lagi membutuhkan pada dirinya, pada keberadaannya. Bolehnya uzlah. Tapi kalau ada orang-orang masih membutuhkan inya, tetaplah berkumpul lawan orang banyak. Ulun pribadi ni jangan mau baik di hutan berhuma. Muyak menemui macam-macam laporan, ada nang laporan selingkuh, ada nang laporan berpacaran, laporan mabuk, menjenit, maubat, laporan menggawi binian, macam-macam laporan, muyak kadang. Tapi kalau kita menghindar, sedangkan kita masih dibutuhkan menyelamatkan orang-orang, bahasa menyelamatkan tadi mempengaruhi kebaikan pada nang sisa-sisa, salah ulun kalau ulun memilih untuk menyendiri, memutuskan hubungan lawan makhluk sama sekali. Tapi padahal hati berjibaku muyak bertemuan orang banyak. Macam-macam kelakuan, apalagi zaman wah ini, kacau. Kacau balau, nang sugihnya bertingkah laku, nang miskinnya bertingkah laku, nang bungasnya paragah bungas, nang kada bungas paragah bungas, kada cocok. Macam-macam kelakuan. Gadis-gadisnya bina petantang petenteng kamiyangan. Lakiannya kayak itu juga mau melihat manusia nih. Nyaman tuh mauzlah sorangan di hutan berhuma sampai meninggal, selamat. Tapi dipikir-pikir orang masih membutuhkan kita. Di samping carut marutnya banyak makhluk ini ada orang-orang yang hendak baik masih, tapi butuh bimbingan. Di situ pertimbangan kita kada uzlah. Harus tetap tegar, sabar menghadapi macam-macam individu manusia nang aneh-aneh akhir zaman. Al-afiyatu asyaratu azza. Keselamatan dibagi 10. 9 dari yang 10, 1 sampai 9-nya terletak pada banyak berdiam diri. Dan yang terakhir 1 dari 10-nya adalah terletak pada menghindari banyak manusia. Nah ini untuk orang awam nasihat ini. Kita nang kada berperan penting untuk mempengaruhi orang banyak. Artinya keberadaan kita tuh adakah kadadakah kita di kampung kada pengaruh bagi orang banyak. Bagus menerapkan ini. Banyak berdiam aja. Lain kalau pian sosok orang yang berpengaruh. Pemandiran pian diasi. Tetap berpandir. Jangan berdiam. Arahkan pada kebaikan yang lain-lain. Tetap dia berpandir. Karena pian sosok nang bisa mempengaruhi orang. Sama tadi. Menghindari makhluk. Manusia beruzlah.
Kalau pian sosok nang berpengaruh kawa diasi orang untuk membawai pada kebaikan, jangan dihindari makhluk tuh. Tetap dia bergaul, bawai pada kebaikan. Tapi kalau pian kelas orang nang kadadakah di kampung, kada pengaruh, ambil sifat ini. Banyak ibu diam, kalau sempat banderan orang banyak. Orang lagi gosip menderakan ABC, ada sompat. Di kampung memenderakan ABC, macam-macam, ada sompat. Katek tasbih aja di rumah. Ini selamat insya Allah di akhirat. Dari tuntutan-tuntutan makhluk-makhluk lain yang haknya pian cederai. Gibah dan sebagainya. Hadits kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in najasatun. Wa najasatul lisan al-badha'ah. Likulli syai'in najasatun. Di tiap sesuatu itu ada najisnya. Di tiap sesuatu itu ada najisnya. Wa najasatul lisan al-bada'ah. Dan najisnya lidah, najisnya ilat, itu adalah omongan-omongan yang buruk atau kata-kata yang negatif. Atau pamandiran-pamandiran yang badi, yang kada baik, vulgar dan sebagainya. Bada'ah. Nah, hadits kedua pun menjelaskan keutamaan banyak berdiam. Ujar Nabi, segala sesuatu itu ada najisnya, ada kotorannya. Segala sesuatu itu ada najisnya, ada kotorannya. Dan kotoran ilat, najisnya lidah adalah pamandiran nang kada baik. Pamandiran nang buruk. Atau penyusunan kata-kata ketika berpandir dengan kata-kata yang vulgar. Itu najisnya ilat. Berpandir selalu memendirakan jenis kelamin. Sehari itu kalau berpandir dihitung, mengucap kata bungul itu 100 kali. Itu berarti ilat nang riget gitu. Bungul, bungul, ngul, ngul. Dihitung 1 kali 24 jam, kata bungul keluar dari ilatnya, contoh 100 kali. Wah, ini parah. Tambuk, bungul, macam-macam bandiran. Berarti kita mencontohkan aja, kada baik gitu. Makanya bahkan para ulama dahulu, kalaupun emosi nih, melihat santri, murid yang kada pintar, mereka menagurnya dengan kata yang baik. Apa? Buhlul. Buhlul dalam bahasa Arab. Tapi dibiasakan oleh orang Indonesia bahlul. Ada santri kada baik. Artinya mecal, nakal, wangal, belajar kada paham-paham. Bahlul jar gurunya. Itu baik. Kenapa? Kata bahlul itu kalau pian buka kamus artinya pintar. Paham lah? Satu kata nang sebenarnya itu doa. Bahlul, orang pintar bahasa kita. Karena buhlul kalau dibuka di kamus, daki, orang nang cerdas. Jadi seakan-akan ketika ada santri yang bodoh tadi disambati, bahlul, menunjukkan inya ini mudahan pintar kena. Nah, ulama pun kalau emosi memakai kata itu juga. Bahlul. Artinya sebenarnya pintar itu. Karena kata-kata itu doa, hati-hati. Jangan mengucapi anak seorang bungo selajurnya. Karena kata kuitan itu doa. Kalau orang tua bahari itu melajari, pujilah, bukan menghina, tagurlah anak dengan kata-kata yang juga maknanya bagus. Kayak tadi bahlul.
Jangan pian kira bahlul artinya bodoh. Buka kamus, buhlul artinya pintar, cerdas. Tapi sudah terbiasa digunakan kata buhlul tadi untuk menagur orang nang kada pintar-pintar. Diberi pemahaman kada masuk-masuk. Lalu dipakailah kata bahlul. Bahlul ente. Mudahan ikam pintar bahasanya. Asal paham. Tapi kalau orang nang pian bawai bepander kada paham arti bahlul, tersinggungnya. Nukar di warung. Cil, nukar mie. Indomie, mie goreng. Acilnya betakun bilang, warna apa? Kan jelas mie goreng itu warna putih. Ujar acil, warna apa mie-nya nang hendak? Bahlul pian cilai. Nang aran mie goreng itu putih. Kenapa kamu nyebut aku bahlul jo? Timbai acil lawan panci. Plang. Padahal bahlul artinya bagus. Karena pian kada memahamkan arti bahlul terlebih dahulu lawan acil. Tapi pada intinya, najasatul lisan al-bada'ah. Najisnya ilat, kotorannya lidah, itu adalah penggunaan kata-kata yang negatif ketika berbicara. Coba pian perhatikan para ulama tuh, ketika menjelaskan fikih contohnya. Kan fikih itu terkadang menyebut bagian-bagian kelamin. Contoh tentang masalah batasan sebab-sebab seseorang wajib mandi janabah. Sebab orang mandi wajib salah satunya ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan kepala kemaluan di dalam lubang kemaluan wanita. Itu batasan wajib mandi. Terkadang ada yang menerjemahkan ketika mengajar memilih kata-kata yang jorok. Kan bisa aja dipilih kemaluan laki-laki lebih terhormat, ya kada? Atau helm daripada kemaluan laki-laki. Itu hasyafah. Lebih terhormat. Ketika sudah masuk kepada kubul atau kemaluan perempuan, maka wajib baginya mandi. Walau tidak sampai inzal keluar mani. Baik kata-katanya. Terkadang ada yang memilih kata-kata yang jorok beristilah. Padahal perbendaharaan kata itu banyak. Mohon maaf ulun memberi contoh. Ketika butuh. Dimasukkan di dalam enggak. Belum jangan sanggup nyambat. Padahal kan ada kata yang lebih terhormat. Itu menunjukkan badi'ul lisan. Ilatnya terbiasa menyambat kada baik. Otaknya dari awal otak mesum. Banyak kata-kata yang lebih terhormat. Yang mewakili itu. Dan itu dicontohkan Nabi ketika menggambarkan beberapa contoh yang harus mengilustrasikan kepada sahabat lain tentang praktek itu. Ada satu riwayat sahabat bertakun tentang hal yang sama. Nabi umpamakan kemaluan wanita tadi dengan madu usailah. Hatta taduki usailatahu. Sampai ikam merasakan manisnya madunya. Maksudnya itu perumpamaan untuk tadi batang. Nabi pun memilih dengan hati-hati kata demi kata ketika menjelaskan hal yang intim tadi. Jangan kita malah dengan memilih kata yang jorok. Bahasa pasar. Yang rancak diucapkan oleh orang-orang awam di tengah pasar. Orang-orang yang kada berpendidikan. Salah satu sebab wajibnya mandi. Ketika, mohon maaf contoh. Dimasukkannya kepala butoh. Aduh. Kada ada kehormatan lalu di majelis menyambat kata itu. Kada ada mau. Ya. Tahu lah dicontohkan pulang. Nang itu. Itu kada baik itu. Itu najisnya lisan. Bada'ah. Jorok. Memilih kata beristilah pada sesuatu yang pasti orang tertawa mendengar. Karena jorok konotasinya. Pilih yang lebih terhormat. Kemaluan laki-laki. Lebih terhormat. Kemaluan perempuan. Lebih terhormat. Kepala zakar laki-laki. Terhormat. Jangan kepala utuh tadi. Atau kepala eleng. Banget juga itu. Pilih kata yang baik. Karena itu termasuk najisnya lisan. Ada pilihan lain. Kata-kata lebih terhormat. Memilih yang buruk. Kada baik. Nang kaya bahasa bersetubuh. Itu terhormat. Bersenggama terhormat. Salah satu hal yang mewajibkan mandi adalah
Al-jima dalam bahasa Arab. Oke. Kayak apa menerjemahkan kata jima? Bersetubuh, bersenggama, berhubungan suami istri. Mantap, terhormat ketika diterjemahkan gitu. Ini kada memilih kata yang lebih jorok, bahancik. Mohon maaf, ulun contohkan bahasa pasar nih, nang pinggiran kang anak plastik. Contoh, bakitulan. Ada kata yang lebih terhormat memilih nang jorok. Itu badiul lisan. Ilat nang tak biasa dengan hanang jorok. Jangan dah biasa nang itu. Tak bawa-bawa gitu pian. Pada kehidupan sehari-hari. Kalau terbiasa ilat memilih kata-kata nang jorok. Ada nang lebih baik, kenapa kada dipilih? Paham lah? Likulli syai' najasah. Di tiap sesuatu itu ada najisnya. Dan najisnya lidah al-bada'ah. Berkata-kata dengan jorok. Itu artikan. Lebih ringkas. Memilih kata-kata yang memang jorok. Kita kan bahasa itu luar biasa. Allah menciptakan bahasa itu. Apalagi kita orang Banjar. Ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Contoh penggunaan kata ganti kita orang Banjar. Ada ulun. Ada aku. Ada unda. Dari nang tiga tuh pian nih sebagai orang awam. Mana yang lebih baik diucapkan? Ketika menghadapi tuan guru. Ulun, aku, atau unda? Ulun. Kenapa pian nyambat ulun lebih baik? Karena ulun sudah tertanam di seluruh kepala kita orang Banjar. Itu kalimat halus ketika mengkata gantikan tentang kita. Ulun hendak betakun. Di hadapan tuan guru nih. Maulah kita pakai kata onda hendak betakun. Nyawa guru. Kada ada adab. Karena salah memilih kata. Inilah bahasa tuh. Ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Nang sedang tadi, aku, ikam, itu sedang. Mun unda nyawa, kasar. Ba unda menyawa lawan guru. Di sekolahan aja nih, sekolahan umum. Kada senang di majelis. Lawan kepala sekolah. Nyawa, pak. Nyawa orang mana gerang? Tampar kah? Onda jagal di kampung. Ini macam pian baik. Kasar. Coba ulun pian. Apalagi kalau bahasa Jawa. Ada lagi yang lebih halus dibanding ulun pian. Bahasa kita tuh pian tuh halus. Ada lebih halus orang Jawa. Panjenengan. Panjenengan. Sampai lawan gerakan tubuh kadang. Saking akhlak tuh dikedepankan. Orang-orang Jawa yang halus lah. Panjenengan. Adi jenengan. Ini artinya menundukkan gitu. Menunjukin kada pakai tangan. Pakai ini. Jempol. Jenengan. Nggih. Nggih pun. Doro. Lu kada paham sejawa. Ada bahasa halusnya. Sama ketika menjelaskan sesuatu. Di majelis taklim. Ceramah agama. Kalau bisa memilih kata yang lebih halus. Kenapa tidak? Karena Nabi mengadakan tiap lidah itu ada najisnya. Apa najisnya? Bada'ah. Bepandar jorok. Dengan kata-kata yang sudah tertanam di berataan kepala orang. Itu jorok. Ada yang lebih halus. Contoh tadi bersenggama halus. Atau tadi bahasa lain. Hubungan suami istri. Baik. Jangan memilih kata yang tadi. Yang istilah di ceramah agama di masjid. Tak pulang. Apabila seseorang itu bahancik. Aduh. Atau seseorang, mohon maaf, contoh. Apabila seseorang begitulan. Wah, coba khutbah Jumat nih pakai bahasa yang itu kira-kira bagus lah. Apabila seseorang bersenggama di siang Ramadan, maka dosa hukumnya. Lebih nyaman, senggama lebih terhormat. Coba mengartikan, apabila seseorang begitulan, bahancik di siang Ramadan, dosa baginya. Tawak sandal orang pang di mimbar kayak itu di masjid. La ilaha illallah. Itu artinya bada'ah. Pepandar jorok. Pamandiran kada lepas dari antara sesuatu yang diapit dua paha. Itu aja harus pamandiran. Jorok, badi.
Miang bahasa lain. Otaknya miang sudah terdahulu. Kalawasan kada kawin belumut. Hadits ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Barang siapa banyak berdiam diri, maka niscaya ia akan selamat. Barang siapa yang berdiam diri, maka ia akan selamat. Ai sakata aninutqi bima la thawaba lahu. Berdiam diri di sini maksudnya memilih kada bepandir daripada memandirakan sesuatu nang kada bepahala. Barang siapa nang memilih berdiam diri kada banyak pandir, karena pemandiran itu kada ada pahalanya, ia akan selamat. Gitu. Tapi kalau pemandiran tersebut bisa membawa pada pahala, lebih baiknya berpandir. Contoh berpandir nang membawa pahala, menghibur orang nang lagi sedih. Pahala itu. Kawan lagi galau, ditinggal kawin oleh bebini yang dihandakinya. Tadahulu orang bertajak cerobok. Tadahulu orang bertajak, apa ngarannya tuh, tenda. Padahal sudah hendak lawan binian itu mulai 5 tahun menabung, hendak melamar. Tadahulu orang sedih galaunya. Lagi kawan sedih itu, pian penderi. Pemandiran pian itu pahala, asal menghiburnya. Kawan jangan sedih kawan. Miliaran wanita ada di muka bumi ini, pilihan kita. Itu cuma satu dari sekian miliar. Masih banyak yang lebih baik. Menghibur nih. Terhibur hatinya. Pahala biar. Kalau kayak itu jangan berdiam. Pilihlah itu untuk berpandir. Karena dapat pahala di sisi itu. Menghibur orang yang sedih. Atau ketika orang bertakun alamat. Tasasatnya. Kita di pinggir jalan. Orang di bertakun. Arah menuju kampung kemana aja. Contoh orang mulai sana, hendak ke Jirak. Sasat kedua. Jalan ke Jirak mana ya aja tukang unjun nih. Unjunan betakun. Pian dalam hati, barang siapa berdiam, ia akan selamat. Ini pahala membantu orang yang tersasat. Pilihlah berpandir di situ. Karena dapat pahala. Kalau pian kira-kira, kalau berpandir dapat pahala, berpandir aja. Yang dimaksud banyak berdiam di sini, berdiam diri dari pemandiran yang isinya kada ada pahala. Itu naja, ini akan selamat. Dilihat-lihat kasusnya. Kalau kasusnya memang bagus untuk berpandir, berpandir. Kalau kasusnya lebih baik berdiam, berdiam. Contoh pian pikir-pikir, kalau aku berpandir kada dapat pahala juga nih. Kawan memancing-mancing, contohnya lagi nongkrong, kawan memancing-mancing. Malam tadi Juventus menang lawan Manchester United 7-0. Wah, golnya bagus. Terpancing kawan. Ada komentar juga kita. Gol ketiga tuh tenangan balik dalam hati nih. Entak coba pandar. Tapi yang aku pendarakan kedapat pahala juga. Baik beran. Naim nangarakan. Bagus. Karena murudai. Timbul menggibah. Hadits keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sukutul alim syainun. Wa kalamuhu zainun. Wa kalamul jahil syainun wa sukutuhu wa kalamul jahil syainun wa sukutuhu zainun. Hadits keempat ujar Nabi, berdiamnya orang alim syainun adalah aib, kada baik. Berdiamnya orang alim adalah aib atau perbuatan kada bagus. Wa kalamuhu zainun.
Dan berbicaranya orang alim itu baik, itu bagus. Diamnya orang alim kada baik, berbicaranya orang alim baik gitu. Kalamul jahil syainun, berbicaranya orang bodoh itu aib atau kada baik. Wa sukutuhu zainun, dan berdiam dirinya orang bodoh justru baik. Nah, kan ada dijelaskan. Berbicaranya orang jahil itu aib, kada baik. Dan berdiam dirinya orang jahil justru baik. Syai' atau zainun, hiasan, bagus. Hadits keempat ni jar Nabi, orang alim amun berdiam itu kada baik. Orang alim berdiam berarti inya menahan ilmu-ilmunya. Kada mau melajari akan ilmunya yang inya paham. Ada orang alim lulusan pesantren 7 tahun. Tapi kada mau mengajar di kampung. Aib itu kada baik. Setidaknya ilmunya dilajarkan lawan kekanakan. Kamana 7 tahun di pesantren itu? Makan guring waraja kah? Kada mungkin juga. Pasti ada ilmu yang termasuk di kepalanya. Lajari pada orang yang lain. Semampu inya. Amun inya berdiam, sedangkan inya sudah bertahun-tahun di pesantren, syain, diamnya inya adalah aib. Ada bagus. Sekian tahun di pesantren, hafal kitab ini, hafal matan ini, khatam kitab A, kitab B, kitab C, 8 tahun, boleh ke kampung. Ketika sampai di kampung, harau memantat wara. Kada lalu menyalurkan ilmu, melajari di langgar, musola, kanakan dan yang lain. Aib syainun, jar Nabi. Kada bagus itu. Ikam sudah didudukan kepada kedudukan agar mengajar ilmu na ikam pelajari. Itu dituntungakan. Itu nang dilajarkan. Itu nang bagus. Karena aib ketika orang sudah berilmu, tapi nya berdiam kada menyampaikan ilmunya. Aib itu. Kada baik. Kada menyebar ilmu tu habis diinya kena. Wa kalamuhu zain, dan ketika orang alim berbicara itu bagus jar Nabi, karena orang alim tidak akan berbicara kecuali isinya akan bermanfaat bagi pendengar. Jadi pepadahan nang positif. Wa kalamul jahil, sebaliknya. Berbicaranya orang bodoh itu aib. Orang bodoh nih, kada pintar, kada alim, berpendar masalah agama, aib. Orang ada bertakun, inya penampilan kisah ulama, ini kejadian nyata lah. Orang berpakaian kisah ulama, tapi bodoh, membaca Quran gin kada lancar. Bulan puasa ditakuni orang, ulun guruai, siang puasa garing, tapi sudah bersaur. Bolehlah ulun minum obat sebuting ja, batu puasa pulang, batalah puasa ulun. Ujian yang bodoh ini kada batal, makan sebiji. Karena ikam dalam keadaan sakit, kada batal puasa ikam. Teruskan setelahnya puasa. Bodoh. Nah ini bahlul. Nah. Kenapa? Karena bodoh tapi wani berpendar tentang hukum. Makanya jar Nabi, kalamul jahil, berbicaranya orang bodoh nang kada belajar, tapi seakan alim, syain, aib itu, kada baik, menyesatkan orang. Piragah alim, piragah pintar, ditakuni apa aja yang membatalkan wudhu pada paham, farai. Penampilan ulama bodoh, pesantren kada pernah. Bolang warna hijau, tongkat-tongkat, musti, berjubah-jubah, kepada Habib pulang, pada pasu. Tambahnya, akhirnya menyampaikan ilmu sembarangan. Disuruhi membaca Quran, tepat-tepat membaca. Parai. Habib nang aslinya supan, namun kada ilmu untuk berpenampilan gitu. Apalagi ini nang palsu harusnya lebih supan. Memfatwakan macam-macam hukum. Kalamul jahil syain. Berbicaranya orang bodoh, itu aib, sesat orang dapatnya.
Amun kada tahu ilmunya baik baranai. Kada usah menjawab dengan terpaksa. Karena terlanjur sudah dipandang alim, lalu menjawab. Yang penting terjawab nih, supaya kada dibadakan bodoh. Urang sasat. Tadi tuh kejadian lah. Ada nang betakun bulan puasa, guru makan obat, ulun garing. Puasa sudah, mulai sahur tadi niat sudah, bersahur sudah. Siang ulun makan obat sebiji aja. Karena garing. Mbak ulun makan obat sebiji itu, ulun puasa pulang. Bata kada puasa ulun, kada bata aja. Habis itu puasa pulang. Bodoh. Kada pintar. Belajar dulu fikih. Sebiji ke apa? Kamu sengaja memakan, batal, qadha di kemudian hari. Kalau sehat. Kalau mujahil syai'in. Bicaranya orang bodoh itu aib. Wasukutuhu, dan diamnya orang bodoh zainun, justru baik. Berdiamnya kamu orang bodoh, jangan pat bepandir dalam hal yang kamu kada paham. Karena orang sasat dapat ikan. Jangan piraga tahu hukum, mun kada belajar menuntung. Ada dikisahkan sembahyang jenazah, maka 4 rakaat sujud ruku. Sembahyang jenazah, memaksakan diri anak jadi imam sembahyang jenazah. Sujud ruku, sujud ruku, sujud ruku. Ditakuni kenapa kayak itu? Maka sembahyang jenazah tuh kada bersujud, kada beruku. Hanya ingat, lalu menjawab terpaksa. Oh ini karena mayatnya banyak mana dosanya. Harus sujud ruku aja. Bodoh. Sukutul jahil zain. Berdiamnya orang bodoh zain, bagus. Diamnya. Serahkan pada ahlinya bicara. Jangan berpandir. Camuh dunia. Seandainya orang bodoh tuh berdiam seberataan, kada camuh dunia nih, kada ribut. Tapi kenapa sampai ribut isu di mana-mana dunia? Karena orang bodoh empat berpandir. Sedangkan kapasitasnya kada ada. Hadits kelima yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, aslul iman as-sukut illa an dzikrillahi ta'ala. Hadits kelima, dasarnya iman adalah diam kecuali karena zikir kepada Allah. Asal atau dasar iman itu diam. Kecuali artinya boleh bicara an zikrillah apabila itu berkaitan dengan zikir, ingat pada Allah. Termasuk mengajar, belajar, dan yang lain. Hadits kelima ini Nabi mengatakan dasar iman yang seharusnya digawi seseorang adalah berdiam, banyak berdiam. Berbicara hanya untuk urusan yang berkaitan kepada Allah. Berbicara hanya berkaitan dengan hal-hal yang bisa menambah pahalanya. Hanya berpandir. Sisanya banyaki berdiam. Ini aslul iman, dasar keimanan seseorang, ujar Nabi. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil untuk almarhumah Nur Ayati binti Ramli dan almarhumah Latifah binti Marjuni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah magutum ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 la